Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik kita mengenai medan elektromagnetik. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana hukum Gauss menuliskan bahwa flux yang melintasi suatu permukaan adalah sama dengan muatan yang dilingkupinya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa sumbangan Gauss itu adalah bagaimana menuliskannya dalam bentuk ds dot delta S ini. Jadi bahwa flux yang melintasi sebuah permukaan delta S itu adalah kerapatan flux normal nih, dikalikan luasannya. Nah, sementara kerapatan flux itu tidak selalu tegak lurus terhadap permukaan, tetapi untuk menghitung flux yang melintasi tetap kita ambil ds normalnya dengan kita memanggil lagi pelajaran kita dengan perkalian silang bahwa kita dapat menentukan vektor ds pada arah yang ditentukan. Misalkan pada arah normal, maka ds normal ini bisa kita tentukan dengan cara yaitu ds cos theta, jadi perkalian titik. Oke, kemarin kita sudah menuliskan bahwa ds normal itu adalah ds kemudian cos sudah berbentuk antara garis normal dengan ds dikalikan dengan delta s. Jadi ds normal adalah proyeksi. Jadi pelajaran kita pada perkalian titik adalah proyeksi vektor ds terhadap arah delta s. Oke, sehingga hukum Gauss kita tuliskan menjadi flux listrik total, yaitu kalau tadi hanya pada sebagian kecil flux yang melintasi sebagian kecil luasan delta S, yaitu ds normal dikali delta S. Atau dalam bentuk perkalian titik, sudah kita jelaskan, bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor ds dot delta S. Sedangkan flux listrik totalnya adalah tinggal kita integralkan ini di seluruh permukaan. Dan ingat lagi pelajaran sebelumnya bahwa flux listrik itu sama dengan muatan yang dilingkupi. Kemudian muatannya pun bisa bermacam-macam, bisa muatan titik, muatan garis, muatan volume, maupun muatan bidang. Dan kemarin kita sudah kembali lagi uji pada muatan titik yang terletak pada titik pusat. Dan kita hitung ds-nya ternyata sama dengan, kembali kita dapatkan terbukti bahwa sama dengan muatan yang dilingkupi. Kalau kita integralkan lagi, maka dapatkan sama dengan Q. Nah, berikutnya kita lihat aplikasi dari hukum Gauss, beberapa muatan yang terdistribusi simetris. Jadi itu bisa kita tuliskan bahwa muatan total atau flux saja sama dengan muatan total yang dilingkupi, yaitu integral permukaan ds dot ds permukaan. Jadi kerapatan perkalian titik dengan luas permukaan. Untuk menentukan ds jika distribusi muatannya diketahui, oke, jadi maksudnya aplikasi dari hukum Gauss adalah menghitung Q jika diketahui ds pada untuk menentukan ds pada distribusi muatan yang kita ketahui. Nah, contoh ini adalah integral. Jadi di mana kuantitas yang tidak diketahui akan ditentukan pada integral. Solusinya akan mudah jika kita dapat memilih permukaan tertutup yang memenuhi dua kondisi. Ya, jadi ini sudah kita jelaskan kemarin bahwa ds di mana saja normal atau tangensial terhadap permukaan tertutup. Sehingga ds dot ds ini menjadi skalar atau nol. Jadi ini kita sudah tunjukkan kalau sudutnya jadi bisa jadi dia normal atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau dia normal, kalau dia 90, maka perkalian titiknya adalah dikali dengan cos 90, maka hasilnya adalah 0. Kalau cos 0, maka 1. Sehingga di dalam integralnya tadi adalah integral ds dot ds-nya, ini adalah besarnya ds cos theta ds. Kalau ini hilang, maka integralnya hanya tinggal perkalian skalar antara ini dan ini. Pada bagian permukaan di mana ds dot ds tidak 0, maka ds-nya akan menjadi konstanta atau menjadi sebuah tetapan. Jadi untuk yang tidak 0, pasti nanti akan ds cos theta ds akan menjadi sebuah konstanta. Misalkan kalau ini 1, maka ini ds ini bisa kita pindahkan keluar integral. Jadi integral ds. Jadi karena dia tadi sudah ini tidak lagi dalam bentuk vektor, kita tuliskan berarti dia menjadi perkalian skalar saja. Kemudian ini menjadi konstan, bisa kita keluarkan sehingga permasalahan kita hanya mengintegralkan terhadap permukaan ds. Oke, ini jadi hanya tinggal integral permukaan terhadap ds melalui permukaan tutup, di mana ds itu melintas secara
tegak lurus. Dan secara sederhana ini adalah luasan dari daerah tersebut. Jadi hanya pengetahuan kesimetrian dari permasalahan yang memungkinkan kita untuk memilih permukaan tertutup. Dan pengetahuan ini diperoleh dengan mudah dengan melihat bahwa intensitas medan listrik terhadap muatan positif adalah radially outward, jadi keluar dari secara radial. Jadi kalau muatan titik pasti intensitasnya akan keluar secara radial. Nah, ini kita lihat lagi muatan titik pada titik asal pada koordinat bola. Maka permukaan tertutup yang cocok adalah koordinat bola ini yang cocok untuk muatan titik tersebut. Jadi pada permukaan tersebut adalah sebuah permukaan bola. Titik pusatnya adalah pada sembarang R. DS di mana saja normal ya. Jadi kalau muatan titik, kalau kita mengambil sebuah permukaan bola, maka tentu ini akan selalu jatuh tegak lurus terhadap permukaan bola. Arah keluar, arah ke belakang, tegak lurus terhadap permukaan bola. Nah, kemudian kita akan punya ini ya, karena dia tegak lurus, berarti dia adalah perkalian skalar tadi. Integralnya pada permukaan bola, kita integralkan, didapat TS-nya adalah Q per 4V R kuadrat. Jadi, kita ketemukan lagi ini. Ya, jadi sama dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Oke. Kemudian silakan dilanjutkan ini. Begitu juga dengan muatan garis. Ya, muatan garis dengan kerapatan rho L, kita sudah tahu dari bab sebelumnya bahwa kita sudah coba dibuka lagi, kita mempertanyakan terhadap komponen mana dia berubah dan terhadap komponen mana dia tetap. Ya, ini sudah kita tanyakan di bab 25 ya. Dan kita setuju kemarin bahwa untuk sebuah muatan garis dia hanya berubah terhadap jarak rho. Kalau kita turun naik atas bawah, muatan garis ini akan kelihatan serba sama. Kalau kita menjauhi, nah baru akan terjadi perubahan. Sehingga d rho adalah fungsi dari rho. Nah, pilihan permukaan tertutup ini ya, pemilihan permukaan tertutupnya menjadi mudah, yaitu kalau sebuah muatan garis tentu dia adalah sebuah permukaan tabung. Adalah surface ya, permukaan d rho di mana saja akan normal. Jadi ini akan arah manapun akan normal ya. Kalau sebuah muatan garis kita tempatkan di dalam sebuah tabung, maka ini akan normal semua. Dari Z sama dengan 0 sampai dengan kemudian ya, jadi permukaan tertutupnya adalah sebuah silindris pada radius rho yang memanjang dari Z0 sampai L. Nah, sehingga bisa kita tuliskan muatan yang diikupinya adalah integral terhadap silinder koordinat tabung ds dot ts. Kita ingat tadi dia akan ada tiga permukaan ya, dindingnya ini, kemudian tutup atas dan tutup bawah. Nah, dapat kita lihat kalau terhadap dinding, maka D ini akan tegak lurus, akan membentuk sudut 0. Sehingga cos 0 tadi adalah 1, sehingga perkalian ds cos theta, ds-nya adalah menjadi skalar tadi. Tetapi terhadap tutupnya atas, karena dia membentuk sudut 90 terhadap D, kalau D-nya adalah ke sini, maka hasilnya adalah 0. Begitu juga tutup bawah 0, sehingga kita dapatkan ini kalau ds-nya menjadi konstanta, tinggal kita mengintegralkan ini, didapatkan ini. Coba dicek lagi dengan persamaan yang kita hitung sebelumnya di bab 2. Jadi hasilnya sama dengan persamaan 20 di 24, kecuali caranya lebih mudah. Oke, jadi ini yang harus kita pahami. Nah, silakan dibaca. Kabel koaksial juga seperti itu. Ini pada prinsipnya sama dengan muatan garis. Nah, hasilnya kita dapatkan juga persamaan sama dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian ditunjukkan juga bahwa pada rho besar dari B, maka ds-nya adalah 0. Sehingga pada kabel koaksial di luar kabel tersebut tidak ada medannya. Jadi kabel koaksial itu sebenarnya ya karena di muatan ini akan sama dengan di sini. Q di sini didalamkan Q, sehingga di luar ini akan saling meniadakan. Jadi sehingga ini gunanya kabel koaksial, tidak ada radiasi di luar shieldnya ini, serabutnya kalau di
kabel koaksial yang kita gunakan pada lab atau kita gunakan pada pesawat televisi. Nah, silakan ini dituliskan ulang sebagai tugas dan di 35. Muatan titik 0,25 mikrokulom terletak pada R sama dengan 0. Dan permukaan seragam dengan kerapatan muatan permukaan ya. Jadi ada ini muatan titik, ini muatan permukaan di R sama dengan 1 dan 0,6. Ini juga muatan permukaan ya pada R 1,8. Hitunglah D pada jarak 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Perhatikan bahwa ya, muatan titik pada R sama dengan 0 bisa kita asumsikan misalkan dia di titik asal misalkan. Kemudian pada R, ini R sama dengan 0 misalkan. Kemudian pada R sama dengan 1, jadi kita anggap aja misalkan ke sini 1. Di sini ada sebuah lembaran dengan sini ada ada lembaran dengan kerapatan muatan permukaannya adalah 2 milikulom per meter kuadrat. Dan min 0,6 pada R 1,8. 1,8 lebih jauh lagi, ada lagi lembaran. Hitung D pada 0,5. Pada 0,5 berarti yang dilingkupi hanya muatan titik. Kemudian pada 1,5 berarti yang dilingkupi adalah satu lembaran dan muatan titik. Nah, jadi kita anggap lembarannya ini karena jadi-jadi tadi ya, kalau dia sebuah bola, ini titik, muatan titik, kemudian lembaran berikutnya adalah sebuah bola, ya permukaan tadi, dengan jari-jari 1 cm, jadi jari-jarinya 1 cm. Jadi kalau kita mengamati di setengah, berarti lembaran ini atau lembaran yang sudah berbentuk bola tadi akan dilingkupi ditambah muatan titik. Nah, berarti harus itu berapa muatan ini ditambah muatan ini. Jadi terkait dengan materi kita pada bab kedua. Nah, begitu juga kalau 2,5 berarti dia melingkupi semua satu, jadi ada 2 muatan bidang ditambah 1 muatan titik. Berapa kelapatan pemuatan pada R sama dengan 3. Jadi ini bisa dihitung yang menyebabkan D0 berapa muat. Ya, berapa kelapatan muatannya untuk mengakibatkan D sama dengan 0 pada R 3,5. Mari sama-sama kita hitung dan kita buktikan ini. Aplikasi pemakaian hukum Gauss. Dituliskan unsur volume diferensial. Jadi kita karena ini bagian adalah penting karena ini berbicara mengenai persamaan Maxwell. Jadi kita coba baca buku terjemahan kita. Oke, sekarang kita akan memakai hukum Gauss untuk persoalan yang agak berbeda, di mana tidak mempunyai kesimetrian. Ingat dari subbab sebelumnya kita melihat muatan yang ada simetri bola, kemudian simetri tabung. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan simetri sama sekali? Jadi kalau di buku terjemahannya kita lihat bahwa jika kita lihat sepintas, kansus yang dibahas ini tidak memberikan harapan untuk dapat dipecahkan karena itu tadi tanpa simetri. Jadi tanpa simetri permukaan Gauss tidak dapat kita temukan agar memenuhi 2 kondisi, salah satunya adalah normal atau 0 di seluruh permukaan. Jadi tanpa permukaan seperti tersebut integralnya tidak dapat kita hitung atau tidak dapat kita
evaluasi. Jadi hanya ada satu cara untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, yaitu dengan memilih permukaan tertutup yang sangat kecil ya. Jadi permukaan tertutup yang sangat kecil sehingga D itu hampir konstan di permukaan tersebut. Dan perubahan kecil dari D dapat kita representasikan dengan deret Taylor. Jadi deret Taylor untuk D. Hasilnya akan mendekati volume tertutup tersebut. Jadi tidak akan mendekati kebenaran jika volume yang dilindungi permukaan Gauss sangat mengecil ya. Jadi hasil permukaannya akan semakin kecil jika volumenya itu semakin kecil. Dan di sini kita ambil limitnya mendekati 0. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita review lagi, yaitu limit dan deret Taylor. Jadi silakan disempatkan melihat dua ini atau googling saja apa itu pengertian limit, kemudian apa itu pengertian deret Taylor. Contoh ini sedikit berbeda dari contoh sebelumnya, di mana kita tidak memperoleh nilai D, ya, tetapi kita mengetahui, bukunya, tetapi kita mendapatkan informasi yang sangat berharga mengenai cara D berubah dalam daerah di sekitar permukaan kecil yang dipilih. Oke, nah hasil ini mengarah pada salah satu dari keempat persamaan Maxwell yang merupakan dasar dari semua teori elektromagnetik. Oke, nah marilah kita misalkan sebuah titik P. Nah ini yang dimaksudkan di pernyataan tadi. Jika kita ambil sebuah kubus yang sangat kecil, jadi permukaan yang sangat kecil mendekati 0, tentu D-nya ini di seluruh permukaan ini akan mendekati sama. Jadi ini yang dimaksud ini. Nah ini kita memilih permukaan yang sangat kecil sehingga D itu hampir konstan di seluruh permukaan tersebut. Jadi tidak kita temukan kesimetrian seperti contoh sebelumnya, simetri bola, simetri tabung, sehingga tidak kita temukan permukaan yang normal atau atau 0. Maka kita misalkan saja sebuah permukaan yang sangat kecil nyaris mendekati 0 sehingga permukaan tersebut hampir-hampir memiliki D yang seragam. Oke, kita misalkan sebuah titik P, ditunjukkan gambar 36 ini, diletakkan di sistem koordinat kartesian. Nah, harga D pada titik P bisa kita nyatakan sebagai ini. Dalam koordinat kartesian, ingat, sebuah vektor selalu bisa kita nyatakan dengan elemennya, vektor satuan ya. Jadi kalau misalkan ini adalah di sini kita namakan sebagai D0, maka pada titik P ini adalah kita bisa tuliskan vektornya adalah dx0 ax tambah dy0 ai tambah dz0 az. Kemudian kita memilih permukaan tertutupnya adalah sebuah kotak kecil ini ya, sebuah rectangular box berpusat di titik P, kemudian mempunyai panjang sisinya adalah delta x, delta y, dan delta z. Sehingga berdasarkan hukum Gauss yang sudah kita pelajari pada subbab sebelumnya, maka kita bisa tuliskan integral permukaan, yaitu perkalian titik antara vektor kerapatannya dikali titik dengan luasannya, sama dengan Q, muatan total. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk mengevaluasi integral itu melalui seluruh permukaan ini, maka integralnya harus dipecah menjadi 7 integral pada masing-masing permukaan ini. Jadi ada integral pada arah depan, arah belakang sini, arah kiri, arah kanan, atas, dan bawah. Kita anggap, jadi kita akan melihatnya secara detail. Karena permukaannya ini sangat kecil tadi hampir mendekati 0, maka pada permukaan ini D hampir-hampir konstan. Sehingga integral depan ini bisa kita tuliskan perkalian titik antara D pada arah depan dikali delta S depan. Jadi integral ini bisa kita gantikan dengan perkalian ini karena dia saking sangat kecilnya, sehingga integral depan ini ya sama persis dengan D depan dikali sekali produk perkalian titik dengan delta S-nya. Kemudian kita tahu luasan depan ini adalah delta Y kali delta Z, sehingga delta S depan ini bisa kita ubah menjadi delta Y delta Z, vektor satuannya adalah arah AX. Kemudian karena depan ini juga arah AX, DX, AX, ingat perkalian AX dengan AX adalah 1, maka sisa integralnya adalah DX depan dikali delta Y delta Z. Nah, sekarang kita akan mengaproksimasi harga D ya. Jadi kita akan mendekati harga DX pada arah depan. Jadi berapa nilai DX depan itu? Pada permukaan depan itu berjarak, ya, permukaan depan ini berjarak sebesar delta X per 2 dari permukaan ini. Nah, sehingga DX pada arah depan ini bisa kita
adalah jumlahan dari dx0 ditambah delta x per 2 dikali laju perubahan dx terhadap x. Jadi ketika kita bergerak ke arah sini, dari x per 2 sampai x ini, maka akan ada sedikit perubahan. Nah, secara matematis, laju perubahan ini kita simbolkan dengan turunan dx terhadap x. Nah, sehingga dx depan ini kita dapatkan adalah dx0 tambah delta x per 2 turunan dx terhadap x. Di mana dx adalah harga dari dx0 adalah harga dari dx pada titik P. Dan di mana turunan parsialnya harus digunakan untuk menyatakan kecepatan perubahan dx terhadap x. Karena dx adalah secara umum berubah terhadap y dan z. Jadi pernyataan ini dapat kita peroleh secara lebih formal dengan menggunakan istilah konstan dan maaf, kita lihat di buku. Rumus ini dapat diperoleh lebih formal dengan memakai suku tetapan dan suku yang mengandung turunan pertama dalam urutan deret Taylor dari dx di sekitar P. Oke, jadi ini yang kita sebut ya, deret Taylor dikali dengan luasannya. Jadi integral depan ini dikalikan dengan integral depan ini bisa kita gantikan dengan ini. Saran saya, selagi menyimak ini silakan Anda coba gambarkan ini dan juga dituliskan ya. Pahami bahwa ini adalah sebuah kerapatan muatan di titik ini di sini adalah sebuah vektor, digambarkan, pahami bahwa ada 4 integralnya menjadi ini. Dan ini harus dituliskan. Kita tahu kenapa dia menjadi skalar karena vektor satuannya sudah kita kalikan. Jadi ini harus dituliskan biar nampak apa yang mau dijelaskan oleh penulis. Sehingga integral depan menjadi ini. Nah, begitu juga dengan cara yang sama untuk bagian belakang. Silakan juga dituliskan integral belakang. Ingat ini arahnya adalah min delta y ya, yang belakang. Jadi di bagian belakang dikali luasannya adalah min delta y kali delta z ax. Oke, jadi ini maksudnya sama dengan yang lalu kalau kita berada di balik dari D, maka arahnya menjadi negatif. Jadi ya ini tandanya menjadi minus dx belakang kali delta y delta z. Sehingga dx belakang itu adalah dx0 dikurang kalau arah depan tadi ditambah ini berkurang ya ke belakangnya delta x dx per dx. Sehingga integral belakang integral depan berbeda tanda ya. Oke. Jadi menuliskan ini juga jadi tugas ya. Jadi tugas nanti diupload biar semua mencoba menurunkan sehingga kita dapatkan persamaan penting ini. Nah, kemudian dengan menjumlahkan integral depan dan integral belakang, hasilnya menjadi ini. Dx-nya tadi menjadi 0, kemudian delta x per 2 tambah delta x per 2 jadi delta x. Kemudian delta x kali dx per dx. Ini digabung sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian begitu juga untuk kiri kanan, depan belakang. Nah, ini akan kita susun ulang menjadi ini. Ini kita kumpulkan di dalam kurung karena semuanya dikali dengan ini. Maka kita dapatkan ini, integral permukaan perkalian titik antara D dengan ds. Akhirnya bisa kita gantikan dengan ini. Artinya apa? Ya, kita menyederhanakan hitungan integralnya menjadi lebih simpel, yaitu ini yang kita sebut tadi di awal bahwa kita tidak mendapatkan nilai D, tetapi kita mendapatkan informasi yang sangat berharga mengenai cara D berubah dalam daerah di sekitar permukaan kecil yang dipilih. Jadi dalam kubus yang kecil tadi, maka beginilah perubahan dari D. Atau karena ini adalah volume panjang kali lebar kali tinggi, ini kita ganti dengan delta V. Nah, sehingga pernyataan ini adalah pendekatan yang lebih baik untuk delta V sangat kecil. Jadi semakin kecil delta V itu semakin akurat ya. Nah, di sini kita menggunakan delta V mendekati 0. Nah, oke, sehingga kita dapatkan bahwa muatan yang dilingkupi pada volume delta V adalah turunan dx terhadap x tambah turunan d terhadap y tambah turunan z terhadap z dikalikan dengan volume delta V. Oke, jadi contoh, kalau kita ketahui d ini, maka kita turunkan dx ya, dx terhadap x, kemudian ini adalah dy terhadap y, kemudian dz terhadap z, kita dapatkan ini.
Jadi pada titik asal, dua pernyataan ini akan di titik asal ini adalah 0, maka yang terakhir nilainya adalah 2. Jadi kita menemukan muatan tertutup pada permukaan yang sangat kecil, maka harus sama dengan 2 delta V. Jika delta V adalah 10⁻⁹ meter per 3, maka kita mempunyai muatan yang terlingkupi sebesar 2 nanocoulomb. Jadi ini contoh perhitungan. Nah, oke, ini tugas. Kemudian di buku sangat jelas sekali bahwa sekarang kita mendefinisikan divergensi. Jadi hubungan persamaan 7 dengan permukaan mendekati 0, maka persamaannya bisa kita tulis menjadi semuanya per tadi ini kali volume, maka ini bagi volume, maka ini volume. Jadi ini dituliskan sama dengan yang terbentuknya tadi. Kemudian sebagai limit kita tuliskan ini. Ini perlu dilihat lagi ya di buku kalkulus. Kalau kita tidak lupa, sudah lupa pula pengertian limit, ya jadi agak kurang nyambung juga nanti. Jadi karena mungkin tidak tahu apa, kita juga ada belajar penyegaran matek untuk ahli kredit ini. Silakan dibuka buku kalkulus. Saya pun juga lihat lagi. Saya juga pinjam buku kalkulus di perpustakaan untuk membaca sedikit mengenai limit di bab 1 ya, di pertama kita matek ya. Jadi coba dilihat lagi sampai kita connect lagi dengan pengertian mengenai limit. Apa yang dimaksud dengan limit mendekati 0? Oke, nah kita lihat lagi di bab 2, ini adalah sama dengan limit delta V menuju 0. Q per delta V ini adalah kedapatan muatan volume. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini atau ini. Oke, coba kita perhatikan persamaan 10 tidak mengandung kedapatan muatan. Dan metode pada subbab sebelumnya tidak bisa digunakan pada setiap vektor A untuk mendapatkan delta S ds untuk permukaan tertutup yang sangat kecil, sehingga menghasilkan ini bahwa di AX dx di AY di DAZ dz sama dengan limit delta V menuju 0 integral tertutup integral permukaan tertutup A dot ds per delta V. Jadi A itu bisa saja nanti kecepatan, gradien temperatur, gaya, atau medan vektor yang lain. Yang minimal saya akan tunjukkan di buku pelajaran apa yang kita bisa menemukan operasi-operasi seperti ini. Nah, ini yang kita sebut ya, divergensi. Divergensi dari A atau div A adalah limit delta V menuju 0, integral surface A dot ds per delta V. Oke, atau bisa tuliskan ini, divergensi. Selanjutnya ini bisa ini adalah yang kita turunkan hanya ini. Ini sudah dituliskan, ini untuk koordinat tabung dan ini adalah koordinat bola. Oke, contoh ini bisa diikuti. Dan ini juga tugas. Nah, kemudian inilah yang kalau saya sendiri ini salah satu yang saya cari-cari bahwa persamaan pertama dari Maxwell. Nah, tadi ternyata secara tidak langsung kita ternyata sudah mendapatkan persamaan pertama dari Maxwell. Ini silakan diikuti. Jadi ini adalah persamaan pertama dari 4 persamaan Maxwell yang terkenal itu, yang diaplikasikan untuk permasalahan elektrostatik dan medan magnet, yang dinyatakan flux listrik per satuan volume. Oke, ini juga silakan diikuti. Dan ini juga penjabaran dari ada operator del ya. Intinya sama, kita pisah lagi nih. Ini sebagai del, sehingga divergensi kita del dot d sekarang. Ini. Oke, silakan dibaca ya, jadi jangan ada yang dilewatkan. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Sebagai 39 termasuk menuliskan penurunan persamaan dari yang kita sebutkan tadi.